pakai aplikasi gitu mungkin agak repot ya. Kita kayak mau ngisi BBM aja harus buka aplikasi itu gitu kan, dan nggak semua orang juga gitu yang punya handphone smartphone. Batas mewah kan kita nggak tahu mewahnya seperti apa, klasifikasi mewahnya. Jadi agak sedikit repot sih, apalagi kalau perlu pakai aplikasi-aplikasi segala. Dan kenyataan di lapangannya mungkin sosialisasinya harus lebih gencar lagi ya, kalaupun nanti akan dilangsungkan. Ya nggak setuju Pak, itu kan bikin ribet buat driver. Mestinya kan pasti macet untuk itu antriannya gitu. Ini kita baru saja berdiskusi mengenai apa yang baru saja disampaikan oleh para pemirsa melalui Vox Pop barusan. Bang Arya, tentu kita ingin tahu ya proses verifikasinya ini berapa lama. Karena kalau ini terus-menerus berlama-lama pasti masih tetap berdampak karena harga minyaknya nggak terus turun tapi naik terus. Ya, udah pasti nih nanti dari Kementerian SDM akan mengatur berapa lama. Kita kan teman-teman Pertamina kan sebagai operator di lapangannya. Jadi mereka yang akan, tapi tetap di Kementerian SDM yang akan menentukan klasifikasi dan jenis bagaimana orang berhak dan nggak berhak. Jadi ini akan dilakukan oleh teman-teman dari SDM. Jadi kita tunggu aja Mbak. Kalau soal berapa lama, apakah nanti 2 minggu atau berapa Jadi sebulan. belum ada ya pembicaraan terhadap Udah pasti, klasifikasi? udah ada, tapi tentu kita tunggu rumusan dari mereka. Karena itu teman-teman SDM yang akan mengatur rumusan tersebut gitu. Karena itu memang kewenangannya mereka gitu. Coba kita tanya, Den apakah sudah diajak ngobrol Pak Satya? Ya, yang jelas kalau untuk aplikasi My Pertamina belum. Kalau Tapi untuk yang kriteria penerima yang subsidi sudah, ini? bukan, ya justru di situ letaknya untuk revisi daripada Perpres 191 2014 itu jelas ya. Ya, karena sudah ada beberapa kali rapat antara Ditjen Migas dan ya untuk membahas mengenai siapa-siapa yang berhak. Memang data itu menjadi faktor yang paling utama. Karena nanti pada waktu registrasi ya itu tentunya harus siap dulu datanya. Karena apabila datanya masih belum siap, siapa yang meregistrasi, bagaimana kita meloloskan ataupun menyetujuinya kan nanti repot. Maka saya tetap berkesimpulan bahwa payung hukum itu memang dibenahi secara simultan nanti sambil mempersiapkan perangkatnya atau toolsnya yang dinamakan My Pertamina tadi. Tapi saya ingin mengkomentari sedikit tadi pesimisme dari tadi yang sempat diwawancara. Menurut saya ini memang harus kita mulai ya. Karena ini sudah cita-cita yang sudah cukup lama untuk melakukan distribusi tertutup yang tidak kunjung bisa terjadi gitu. Jadi menurut saya ini harus kita hargai sebagai awal yang bagus. Pasti nanti akan kita benahi di dalam perjalanannya ya, karena kesempurnaan daripada data itu juga sudah pasti menuai protes. Ya, jangankan di BBM ya, di listrik saja yang segmentasinya jauh lebih teratur begitu ya. Itu untuk menerima subsidi yang 450 VA sama 900 juga tidak mudah. Ya, ada TNP 2K yang dulu dibentuk di kantor Wapres, itu juga membantu untuk mengklasifikasikan siapa yang betul-betul yang dianggap layak untuk menerima subsidi. Jadi saya pikir ini merupakan PR bersama dan saya yakin ini merupakan awal yang bagus. Kita tidak boleh pesimis, kita coba benahi ya, dan mudah-mudahan data nanti akan tersedia. Ya, karena data itu sebetulnya memang ranahnya ada di pemerintah. Ya, nanti dari data itulah nanti yang akan dikomunikasikan kepada Pertamina untuk mereka mulai menata registrasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, Pak Bang Arya. Jadi gini, jadi makanya saya katakan ini langkah besar yang nggak boleh kita tunda. Jadi kita jangan lagi terjebak pada aplikasi ribet dan sebagainya. Tadi kan udah clear saya katakan bahwa ini ada 3 langkah. Ada aplikasi, ada yang pakai website, dan ada yang manual. Jadi datang ke SPBU, dia akan diproses, nanti data, habis itu akan muncullah, artinya dia akan kapan diverifikasi untuk mengambil QR code dia itu, atau dia bukti kartu bahwa dia berhak atau nggak berhak. Nah, dan ini harus kita lakukan, karena apapun ceritanya, memang yang namanya subsidi tertutup harus kita lakukan. Ini langkah besar. Tadi kata Pak Satya, ini langkah besar, kalau kita tunda terus lagi, ini bisa sayang gitu. Sayang sekali langkah besar yang sudah dilakukan ini tertunda. Dan tadi itu, kita jangan lagi terjebak pada aplikasi. Karena ini bukan itulah gitu, bukan itu problemnya. Aplikasi hanya salah satu cara untuk mendaftar. Ada 3 cara yang untuk mendaftar tadi gitu. Untuk yang distribusi tertutup ini sebenarnya sudah lama ya Pak rencananya? Ya, sudah lama, tetapi begitu mau diterapkan
itu dipikirkan dampaknya itu lebih Apalagi berat. mau pemilu, Iya, ini kalau nggak cepat diambil kalau sudah 2022 dekat-dekat akhir masalah kelar. politik itu mundur lagi, mundur Iya. lagi. Tetapi begini ya, ini kan dampak dari kebijakan yang tidak sinkron. Kalau mau bahwa Pertalite itu tidak terlalu banyak yang make, tidak bermigrasi dari Pertamax ke Pertalite, ya sesuai dengan teori, sesuai dengan harapan, bukan menjauhkan harga. Ini kan harga Pertalite dengan Pertamax dijauhkan oleh pemerintah atau oleh Pertamina. Pertalite-nya tetap, Pertamax-nya dinaikkan. Maka jangan disalahkan bahwa ini akan terjadi migrasi shifting itu. Nah, saya pernah mengatakan pada waktu kabinet yang lalu dan menterinya pada waktu itu setuju, mestinya yang disubsidi itu adalah Pertamax. Kalau Pertamax disubsidi, Pertamax turun mendekati Pertalite. Nah, itu orang akan ke Pertamax. Itu pertama. Lalu yang kedua, ini sinkron dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah kan mengatakan kita dorong energi bersih. Yang bersih kan Pertamax. Yang tidak bersih premium. Yang kurang bersih Pertalite. Kenapa yang tidak bersih ini disubsidi terus? Jadi antara harapan, antara yang dicita-citakan tidak sama dengan yang diterapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai nanti yang men-screen itu yang dapat atau tidak dapatnya itu Kementerian SDM. Saya sebagai mantan pegawai pensiunan SDM, saya 30 tahun di SDM, itu tidak punya tugas dan fungsi SDM untuk menentukan ini orang ini mampu atau orang ini eligible untuk mendapatkan. Di dalam pemerintah, struktur pemerintah yang mempunyai tugas fungsi itu Bappenas sama Kementerian Sosial. Jadi libatkanlah Bappenas karena Bappenas sudah banyak menentukan mana ini dapat, mana ini tidak berdasarkan kriteria miskin, setengah miskin, segala macam. Jadi nanti kalau dilemparnya, didorongnya ke SDM, SDM gagap. Iya, kasihan saya, SDM-nya kasihan karena bukan tupoksinya dan dia tidak punya data mengenai itu sama sekali gitu. SDM menentukan itu adalah harga sesuai dengan undang-undang. Adapun mengenai ada ini masalah ketersediaan itu bukan SDM juga, berdasarkan undang-undang adalah BPH. Jadi ini harus disesuaikan sesuai tupoksi yang ada di undang-undang. Siapa melakukan apa dan Pertamina ini menjadi pahlawan. Tapi jangan sampai Pertamina yang jadi pahlawan itu jadi akan dikorbankan gitu. Kalau kayak gini kan nanti bisa, kalau ada apa-apa Pertamina nih tuh lihat katanya. Iya, padahal yang lainnya jadi belum siap gitu. Tadi bilang. Iya, nah saya mengusulkan Pertamina ini bagus, upayanya bagus. Karena supaya subsidi yang diberikan ini tepat sasaran bagus. Tapi tolong yang lainnya yang mempunyai tugas dan fungsinya itu ya di depan. Dilibatin nggak sih Bang Arya? Nah itu ya kalau enggak nantinya akan semerawut gitu. Dilibatin nggak sih? Kalau dari pembicaraan awal ini kan Kementerian SDM tentu kan ada komunikasi sangat intens. Pasti gini, pasti semua kementerian yang terkait itu berhubungan. Mulai dari kepolisian pun pasti terhubung. Karena kan ada STNK, ada jenis kendaraan dan sebagainya, CC pasti ada. Kemudian nanti pasti Mensos juga pasti, itu juga dilakukan. Tapi kan tetap masukan itu kan tetap dia sebagai muaranya kan tetap kementerian teknisnya. Kan begitu. Ya tadi sebenarnya untuk menjawab apakah seluruh stakeholders itu terlibat yang punya otoritas, sebetulnya saya ambil satu case saja, penentuan 5 provinsi sebagai piloting, itu sebetulnya juga saya punya catatan. Kan banyak pertanyaan apa dasar provinsi itu yang dijadikan piloting. Bahkan ada yang bertanya kenapa nggak Jakarta. Nah misalnya kan dengan menggunakan parameter inflasi, yang sebenarnya inflasi itu menjadi indikator utama kebijakan ini ditetapkan atau tidak. Yang menarik di Yogyakarta yang menjadi piloting itu justru inflasinya rendah, tinggi. Oh tinggi. Tinggi. Di catatan saya sampai Mei itu inflasinya 4,8% year to year. Bahkan untuk inflasi transportasi itu 7,8%. Artinya
Dan ini lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Jakarta inflasinya di bulan Mei itu hanya 2,27%, transportasinya hanya 4,3%. Berarti kalau itu nanti diterapkan di sana bisa jadi Artinya, ya, membuat makin tinggi lagi. Ini sebagai catatan untuk di Yogyakarta, kemudian di Manado, itu inflasinya cukup tinggi. Artinya saya memberikan catatan bahwa dalam hal penentuan lokasi piloting ini pun, ini masih ada resiko gitu. Dan itu satu. Yang kedua, dalam hal pendaftaran, tadi juga sudah disampaikan, ini memang menjadi transisi menuju nanti subsidi tertutup. Tetapi tentu akan ada resiko-resiko persoalan di lapangan. Ya, tadi Bang Arya katakan ada alternatif ketiga bagi masyarakat untuk mendaftar, yaitu di SPBU. Itu juga saya pikir tidak mudah. Artinya akan ada pekerjaan tambahan bagi SPBU, bagi operator SPBU, dan juga adanya potensi konflik antara konsumen dengan pegawai SPBU gitu, dan juga akan menimbulkan masalah kerumunan dan sebagainya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan yang perlu diperjelaskan sebetulnya ini tuh kewajiban atau himbauan. Nah, ini akan menarik. Tadi Pak Satya mengatakan bahwa perlu dasar hukum regulasi yang lebih solid, yang lebih komprehensif. Kita pahami pemerintah dalam proses revisi Perpres 191 itu masih memerlukan waktu, dan saya melihat ini sebetulnya menjadi jembatan ketika nanti Perpres itu direvisi, ya kita paling tidak sudah punya database pendataan konsumen mana yang berhak dan yang tidak berhak. Nah, tetapi saya pikir masukan juga untuk komunikasi adalah bahwa ini sebetulnya bukan kewajiban tetapi himbauan, ajakan. Dan ini kan kesannya masyarakat didorong-dorong, dipaksa untuk mendaftar, kalau tidak daftar tidak bisa beli, padahal aturan hukumnya belum ada yang melarang masyarakat membeli. Kemudian yang kedua, saya pikir masyarakat kita akan lebih menerima kalau sifatnya itu kayak promosi. Jadi saya membayangkan masyarakat diberikan promo-promo, entah berbagai promo apapun dari Pertamina maupun BUMN lain untuk mendaftarkan diri, mereka mendapatkan benefit, mendapatkan manfaat dari pendaftaran itu, sehingga orang berbondong-bondong. Sama saja kayak dulu kan vaksinasi, masyarakat awal-awal resisten, tetapi ketika ada misalnya bantuan minyak goreng dan sebagainya, masyarakat akhirnya menerima. Nah, saya pikir ini juga menjadi hal yang harus dilihat psikologis masyarakat. Jadi masyarakat pasti akan setuju dengan adanya improvisasi kebijakan yang memang penting untuk APBN dan juga BUMN, tetapi juga perlu melihat situasi psikologis masyarakat. Apalagi juga kan banyak permasalahan-permasalahan lain yang belum selesai yang dihadapi masyarakat, misalnya soal minyak goreng, kemudian juga ada cabai kemarin mahal, pangan naik gitu kan, kemudian juga tarif listrik di bulan Juli naik, walaupun itu juga kita tahu buat segmen masyarakat mampu, tetapi semua persoalan itu masih ada di dalam benak masyarakat, sehingga ketika ada satu wacana kebijakan baru yang sifatnya itu mungkin dianggap membebani masyarakat, itu pasti akan muncul resistensi dari masyarakat. Pak Ardaya, ini gampang-gampang susah gitu ya. Di satu sisi kalau nggak cepet, repot. Dan ini masih dibahas, nggak tahu kapan digetok. Ya, kalau Brigita tadi mengatakan gampang-gampang susah. Kalau saya mengatakan susah-susah sulit. Susah-susah sulit, berarti Ya. susah banget. Iya, susah-susah sulit karena gini, ini sudah mulai dibicarakan lebih dari 5 tahun mengenai ini. Oh, sudah lebih 5 tahun. Iya, mengenai program ini segala macam itu. Nah, kalau menurut saya jangan terlalu rumit dulu startnya. Ini kan ceritanya mobilnya nanti dibatasi, mana yang dapat, mana yang enggak. Lalu orangnya dibatasi. Satu aja, kalau menurut saya orangnya saja. Kalau orang ini berdasarkan data yang ada di Bappenas, di Kementerian Sosial bahwa dia masuk dalam kategori katakanlah ini, oke, itu dikasih. Nah, lalu setelah dikasih, dia wajib kalau mau minta menyampaikan kendaraan yang dimiliki. Lalu pilih, kalau punya motor sama mobil, mau pilih motor atau pilih mobil, itu sederhana. Jangan dibatasi, misalkan, loh dia pakainya cc-nya 5.000 cc gitu, biarin aja. Kalau pakai cc yang 5.000 cc, 2 hari habis dalam sebulan kan dia akan. Jadi didiklah masyarakat itu menjadi rasional gitu.
Tidak, harus ini, harus ini, harus ini. Itu. Tapi kalau CC-nya dibatasi, ininya batasi. Jadi semuanya itu pembatasan gitu. Itu kalau menurut saya yakin ini tidak bakal terlaksana. Yang kedua, angkanya itu berapa targetnya itu? Targetnya itu berapa? Dan naik Iya, harganya. tanya di Bappenas, orang yang miskin itu berapa sih? Tanya di polisi, mobil motor tuh berapa, lalu disinkronkan pasti bisa dicari angkanya. Oh sekian, akan dapat sekian. Jangan mobilnya di harga 1M pakai Jadi kalau Pertalite menurut juga saya gitu kan ya. yang namanya kebijakan, kalau mau berhasil 100% sulit. Paling tidak ada dampaknya. Dampaknya itu lebih bagus. Nah yang paling ditakutkan selalu kalau dalam hal BBM, begitu berat lalu ada antrian di SPBU. Pasti dari pusat ini langsung. Dan itu bisa terjadi. Karena apa? Di daerah tuh misalkan pakai internetnya jelek. Lalu orang yang jaga SPBU tuh mungkin di Jakarta masih ini. Tapi kalau di daerah itu pendidikan dan ini jangan terlalu bahwa dia dianggap orang yang pintar atau orang yang bisa. Itu. Jadi kalau menurut saya ya yang sederhana saja, dapatnya lebih sedikit nggak apa-apa asal aman, lancar, tidak menimbulkan gejolak. Karena ini yang diatur adalah masalah BBM. BBM itu rumusnya harus ada. Bukan harus ada di di SPBU-nya, tetapi ada dan bisa terakses oleh konsumen. Kalau dua itu tidak, maka saya yakin begitu ini dijalankan ada sedikit antrian, ada sedikit ini langsung dari atas stop. Karena ini BBM dan ini dampaknya sangat-sangat serius bagi perekonomian. Ini momen yang baik untuk bisa melakukan perubahan, strategi komunikasi bagaimana yang tepat, lalu teknis seperti apa yang dimungkinkan meminimalkan beragam resiko. Dulu pernah dicoba ya di Batam. Ya. Batam aja satu, sama di kalau nggak salah Bontang ya 2. Coba di pilot kan di situ jalan nggak? Kalau sudah jalan baru kembangkan. Kalau misalkan di situ tidak jalan, ya udah stop gitu. Pakai cara yang lain. Itu akan kalau menurut saya dampaknya akan lebih sedikit daripada langsung dijalankan lalu tiba-tiba ini. Jadi itu dampaknya itu tadi di garis bawahi, di underline, di bold dan dicetak miring oleh Pak Kardaya. Nah, bagaimana meminimalkan dampak itu saat lagi kita bersama kami.